Sebut saja 3R untuk atasi sampah hingga jadi berkah. Kurangi buang sampah, juga penting memilah. Gunakan kreasimu, manfaatkan sampah. Kita bisa merubah sampah jadi berkah untuk kita semua. Bumi bersih, hidup pun nyaman. Ayo semua reduce, reuse, recycle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saung Edukasi 3R ya, Kompleks Puri Cipageran Indah 2, RW 22, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di tempat ini kita bisa belajar bagaimana cara mengolah sampah di sumber. Seperti kita ketahui bahwa mengurangi sampah adalah sebuah keharusan. Itu sesuai dengan Undang-Undang 18. Pengurangan sampah itu dilakukan di sumber sampah, termasuk di rumah tangga. Bagaimana cara melakukan pengurangan sampah di sumber? Bagaimana cara melakukan treatment sampah di rumah tangga? Maka di saung inilah, di tempat inilah kita bisa melakukan praktek, ya, belajar sambil praktek. Jadi tidak cuma teori. Bagaimana kita melakukan treatment sampah di rumah? Yuk kita ikuti tahapan demi tahapan bagaimana cara mengolah sampah, mentreatment sampah di sumber sampah. Mari kita ikuti. Tahap awal dalam melakukan treatment sampah di rumah atau di sumber sampah itu adalah pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah itu adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Berapa jenis yang harus kita pisahkan? Minimal 3. Karena kalau berdasarkan peraturan pemerintah itu 5 ya, tapi saya kira di rumah 3 saja cukup. Pertama adalah jenis organik ya. Jenis organik ini khusus untuk sampah daun, sampah sisa makanan, begitu ya. Contoh misalnya ini sampah daun, begitu ya. Ini masukkan jenis sampah organik ya. Sampah organik ini nanti diolah menjadi kompos gitu, atau masukkan ke biopori atau masukkan ke biodigester gitu. Tapi kalau dimasukkan ke biodigester ini harus dihancurkan dulu. Jenis yang kedua ini adalah sampah anorganik yang bernilai jual gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada begitu ya, botol bekas minuman begitu ya. Pokoknya jenis-jenis sampah yang biasanya diambil pemulung gitu ya, atau bank sampah itu masukkan ke wadah tersendiri. Yang ketiga ini adalah sampah yang B3. B3 itu mengandung, B3 itu artinya berbahaya dan beracun. Contoh misalnya pecahan beling ya, jarum, kemudian pisau punya yang tajam yang potensi melukai begitu ya. Baterai bekas itu masukkan ke sini. Karena memang jenis sampah ini karena berbahaya itu tidak boleh di store ke bank sampah atau dikasih ke pemulung. Jadi ini adalah 3 jenis ya, 3 kelompok sampah yang harus dipilah tahap pertama di rumah tangga. Ini penting supaya bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk jenis sampah organik, di sini kita ada beberapa cara mengolahnya. Cara yang pertama adalah dengan metode bata terawang. Jadi bata terawang ini sebetulnya metode yang cukup simpel. Jadi sampah organik dari rumah tangga itu bisa dengan 2 cara ya. Pertama bisa dikumpulkan oleh petugas atau warganya sendiri yang membawa dari rumah masing-masing. Jadi sampah organik
bisa dibawa sendiri dari setiap rumah ke tempat pengolahan sampah organik ya, yang dalam hal ini menggunakan bata terawang. Nah, untuk mempercepat proses pembuatan kompos itu kita perlu tambahkan bakteri. Bakteri ini bisa menggunakan E4 atau mol. Jadi ini adalah bata terawang yang bisa kita gunakan untuk alternatif, salah satu alternatif ya untuk mengolah sampah organik di sumber, dan biasanya ini bisa digunakan untuk skala RT atau RW. Satu RT cukup 2 box seperti ini, sehingga semua sampah organik yang ada di rumah ya, baik itu sampah daun maupun sampah dapur, itu bisa kita olah dengan metode bata terawang. Nah, kenapa disebut bata terawang? Karena ini memang awalnya dibikin berombak gitu ya, supaya ada aerasi. Cuma sekarang aerasi diganti dengan paralon ini. Dengan paralon ini tujuannya supaya oksigen itu bisa masuk gitu ya. Dan jangan lupa ini bakteri penting untuk menambah proses pembuatan. Kemudian disiramkan secara rutin ke dalam tumpukan sampah atau tumpukan kompos ini. Tujuannya adalah untuk menambahkan bakteri organik yang telah dimasukkan ke bata terawang. Kemudian setelah 5 bulan bisa kita panen gitu ya, panennya dari bawah, dari sini. Jadi kita bisa panen, kita bisa ambil ya. Dan perlu diketahui bahwa bata terawang ini bawahnya jangan diplester ya, jangan diplester. Jadi seperti ini, nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Ini sudah jadi kompos, jadi ini tinggal diayak gitu ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sampah halus gitu ya. Ini adalah hasil kompos yang sudah dipanen, yang kita ayak menjadi halus, bisa dikemas seperti ini, bisa dimakan. Ini hasilnya. Jadi kompos ini sebetulnya bukan pupuk ya, kompos itu disebutnya biofertilizer. Tapi ini bermanfaat untuk tanaman kita. Ini murni organik. Ini semuanya adalah dari sampah organik yang tadi, baik itu sampah daun maupun sampah dapur, yang kita olah dengan menggunakan bata terawang. Cukup mudah kan ya. Jadi cara membuat kompos itu simpel, mudah. Yang penting adalah ketersediaan bakteri, dan kita mau memilah, jangan sampai sampah-sampah yang non organik itu masuk ke. Alternatif lainnya untuk mengolah sampah organik selain diolah dengan menggunakan bata terawang tadi ya, kita bisa olah dengan biodigester. Jadi kalau dari bata terawang itu tadi keluarannya adalah kompos, kalau ini sebetulnya keluarannya gas. Gas ini bisa kita manfaatkan untuk alternatif energi ya, untuk masak begitu. Jadi ini adalah cara lain mengolah sampah organik. Bagaimana caranya? Jadi ini yang paling bagus sebetulnya adalah sampah dapur atau sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan ini direndam begitu dulu 1 jam gitu ya, baru kemudian dimasukkan ke biodigester. Jadi ini adalah sampah tadi yang sudah direndam gitu ya, ini masukkan ke biodigester begitu ya, seperti ini. Jangan lupa bahwa jangan sampai ada plastik ya, plastiknya diambil tuh. Jadi plastik ini nggak boleh masuk ke ke biodigester. Kemudian juga kalau tadi kompos itu kelembabannya 60%, kalau untuk biogas ini, biodigester ini 100%. Jadi bisa
misalnya sampahnya 1 ember, maka airnya pun 1 ember. Ini ya. Kasih tenaga dikeluarkan. Jangan lupa bahwa di reaktor ini, karena di sininya harus tercampur, bakteri juga harus hidup, maka harus diaduk-aduk seperti ini, gitu ya, sehingga hasilnya akan maksimal. Keluaran dari biodigester selain gas juga bisa menghasilkan pupuk cair. Ya. Jadi pupuk cair ini seperti ini bisa kita keluarkan secara rutin, bisa dimasukkan ke botol, misalnya di botolan, masukin ke botol. Ini sangat bermanfaat untuk tanaman ya. Jadi ini juga pupuk organik ya, tapi bentuknya cair. Jadi ini harus dikeluarkan secara rutin gitu ya dari biodigester. Gas yang dihasilkan dari biodigester kemudian akan ditampung di dalam alat penampungan ya, seperti ini. Jadi di belakang ini ada plastik khusus intinya yang berfungsi untuk menampung gas ya. Nah, gas ini kalau plastiknya penuh itu bisa menyala kompornya sekitar 4 jam. Saya mau memperagakan berkaitan dengan gas yang dihasilkan dari biogas tadi. Bisa kita manfaatkan untuk memasak ya dengan menggunakan kompor ini. Ini perangkatnya sebetulnya ada panel blower set. Ini hanya 5 watt ya, 5 sampai 7,5 watt saja sebetulnya. Hanya untuk mendorong gas saja. Ini pakai listrik gitu ya. Kemudian gasnya kita keluarkan. Kemudian kita nyalakan apinya. Nah, kita bisa lihat di sini gas apinya menyala dengan baik ya, warna biru begitu ya. Ini menandakan bahwa gas dihasilkan dengan baik ya dari biodigester. Ini bisa digunakan untuk memasak. Tip lain untuk mengolah sampah organik di rumah tangga itu kita bisa lakukan dengan membuat lubang biopori. Jadi lubang biopori itu dibuat dengan menggunakan bor ya, dengan kedalaman 1 meter gitu ya. Jadi digali, kemudian nanti tanahnya diangkat. Nanti setiap hari sampah-sampah dari dapur begitu ya, itu dimasukkan ke sini gitu, dimasukkan ke lubang biopori. Tapi bagusnya dicampur ya dengan sampah daun begitu. Nah, lubang biopori, ya kenapa disebut lubang biopori? Karena fungsi lubang biopori ini selain bisa mengolah organik juga untuk resapan air. Jadi pastikan bahwa selain sampah organik yang masuk ke sini juga adalah air hujan. Jadi tujuannya adalah untuk resapan air gitu. Jadi kalau sudah dimasukkan sampah organik itu nanti cacing berdatangan membentuk pori-pori, makanya disebut biopori. Nah, kalau sudah penuh itu bisa dibiarkan dan kemudian menggali lagi gitu ya, diisi lagi dan seterusnya, atau dipanen gitu. Biasanya setelah 3 bulan itu baru bisa kita panen gitu. Itu mengenai lubang biopori. Untuk jenis sampah anorganik yang bisa didaur ulang atau recyclable waste itu bisa kita setorkan ya ke bank sampah Sahdu untuk di RW 22 ini, atau sekalian bisa membuat bank sampah di tingkat RW. Nah, biasanya masyarakat yang menjadi nasabah gitu menyetorkan sampahnya sendiri ke bank sampah, atau kalau kita siap dengan armada mungkin bisa kita jemput.
beberapa jenis sampah anorganik itu bisa distorkan ke bank sampah, terutama yang bernilai jual yang bisa didaur ulang. Jadi untuk penyetoran sampah jenis ini bisa diatur, silahkan bisa menggunakan hari apa. Kalau di sini tulis hari Sabtu dan Minggu. Ini adalah salah satu contoh sedang menyetorkan sampahnya ke bank sampah, kemudian ditimbang dan setelah itu dicatat di buku tabungan. Tentunya yang disetorkan ini adalah jenis sampah tertentu yang bisa dijual. Sampah yang sudah masuk ke bank sampah ditimbang, dicatat. Kemudian untuk supaya sampah ini lebih bernilai jual, karena nanti dari sini itu harus dijual gitu ya, baik itu ke bank sampah induk maupun ke bandar, maka sampah harus bersih dan terpilah. Jadi harus dipilah-pilah lagi. Contoh misalnya ini sampah, ini botol PET disebutnya. PET itu macam-macam, jadi ada PET bening seperti ini, ada PET yang warna ya, misalnya bekas mijon, Sprite itu warna. Ini harus dibersihkan, ininya harus dicopot, kemudian labelnya juga dicopot ya, sehingga kita pisah-pisahkan supaya apa? Supaya bernilai jual. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya ini bekas air mineral gelas gitu. Ini cukup mahal sebetulnya kalau ininya sudah dibeset atau sudah dipisahkan. Jadi kegiatan bank sampah setelah mengumpulkan, menampung dari setoran nasabah, kemudian memilah dan membersihkan setiap jenis sampah sehingga bisa, misalnya plastik pun bisa menjadi 20 macam, 20 jenis. Nah setelah itu baru bisa kita jual ya, itu ke bandar maupun ke bank sampah induk. Demikian video ini kami buat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat memberikan ilmu bagi siapapun yang membutuhkannya dalam rangka bagaimana mengurangi sampah di rumah, di sumber. Dengan demikian, mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan ini sejak dari rumah, selain sampah bisa berkurang dari rumah, juga lingkungan kita menjadi lebih baik, lebih bersih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.